Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Zulfa. Di sini saya akan membahas tentang prinsip konsumsi dan perilaku konsumen dalam Islam. Adapun pokok-pokok permasalahannya yaitu yang pertama adalah prinsip konsumsi dalam Islam. Yang kedua yaitu perbedaan teori perilaku konsumen berdasarkan perspektif ekonomi konvensional dan ekonomi Islam. Langsung saja kita ke pokok pembahasan yang pertama yaitu prinsip konsumsi dalam Islam. Yang pertama di sini ada pengertian konsumsi. Konsumsi secara bahasa berasal dari bahasa Belanda yaitu konsumti dan dari bahasa Inggris yaitu consumption. Sedangkan konsumsi secara istilah ialah suatu kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan daya guna suatu benda, baik berupa barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan secara langsung. Menuju kepada pokok pembahasan yaitu prinsip konsumsi dalam Islam. Menurut salah satu pakar ekonomi Muslim, Muhammad Abdul Manan menawarkan 5 prinsip konsumsi dalam Islam. Di antaranya yaitu yang pertama prinsip keadilan, yang kedua prinsip kebersihan, yang ketiga prinsip kesederhanaan, yang keempat prinsip kemurahan hati, dan yang kelima prinsip moralitas. Yang pertama yaitu prinsip keadilan. Prinsip ini mengandung arti ganda mengenai mencari rizki yang halal dan tidak dilarang hukum. Artinya, sesuatu yang dikonsumsi itu didapatkan secara halal dan tidak bertentangan dengan hukum. Berkonsumsi tidak boleh menimbulkan kezaliman, berada dalam koridor aturan atau hukum agama, serta menjunjung tinggi kepantasan atau kebaikan. Islam memiliki berbagai ketentuan tentang benda ekonomi yang boleh dikonsumsi dan yang tidak boleh dikonsumsi. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 169 yang berarti, "Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi." Keadilan yang dimaksud adalah mengkonsumsi sesuatu yang halal atau tidak haram dan baik, tidak membahayakan tubuh. Kelonggaran diberikan bagi orang yang terpaksa, dan bagi orang yang suatu ketika tidak mempunyai makanan untuk dimakan, ia boleh memakan makanan yang terlarang. Itu sekedar yang dianggap perlu untuk kebutuhannya ketika itu saja. Selanjutnya yaitu prinsip kebersihan. Bersih dalam arti sempit adalah bebas dari kotoran atau penyakit yang dapat merusak fisik dan mental manusia. Misalnya, makanan harus baik dan cocok untuk dimakan, tidak kotor ataupun menjijikkan sehingga merusak selera. Sementara dalam arti luas adalah bebas dari segala sesuatu yang diberkahi Allah. Tentu saja benda yang dikonsumsi memiliki manfaat, bukan kemubaziran atau bahkan merusak. Prinsip kebersihan ini bermakna makanan yang dimakan harus baik, tidak kotor, dan menjijikkan, sehingga merusak selera. Yang ketiga yaitu prinsip kesederhanaan. Sikap berlebih-lebihan sangat dibenci oleh Allah dan merupakan pangkal dari berbagai kerusakan di muka bumi. Sikap berlebih-lebihan ini mengandung makna melebihi dari kebutuhan yang wajar dan cenderung memperturutkan hawa nafsu atau sebaliknya. Terlampau kikir sehingga justru menyiksa diri sendiri. Islam menghendaki suatu kuantitas dan kualitas konsumsi yang wajar bagi kebutuhan manusia sehingga tercipta pola konsumsi yang efisien dan efektif secara individual maupun sosial.
Yang keempat yaitu prinsip kemurahan hati. Allah dengan kemurahan hatinya menyediakan makanan dan minuman untuk manusia. Maka sifat konsumsi manusia juga harus dilandasi dengan kemurahan hati. Maksudnya, jika memang masih banyak orang yang kekurangan makanan dan minuman, maka hendaklah kita sisihkan makanan yang ada pada kita. Kemudian kita berikan kepada mereka yang sangat membutuhkan. Dengan menaati ajaran Islam, maka tidak ada bahaya atau dosa ketika mengonsumsi benda-benda ekonomi yang halal yang disediakan Allah karena kemurahannya. Selama konsumsi ini merupakan upaya pemenuhan kebutuhan yang membawa kemanfaatan bagi kehidupan dan peran manusia untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah, maka Allah telah memberikan anugerahnya bagi manusia. Selanjutnya, prinsip yang kelima adalah prinsip moralitas. Pada akhirnya, konsumsi seorang muslim secara keseluruhan harus dibingkai oleh moralitas yang dikandung dalam Islam. Sehingga tidak semata-mata memenuhi segala kebutuhan, Allah memberikan makanan dan minuman untuk keberlangsungan hidup umat manusia, agar dapat meningkatkan nilai-nilai moral dan spiritual. Seorang muslim diajarkan untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum makan dan mengatakan terima kasih atau membaca doa setelah makan. Lanjut kepada pokok pembahasan yang kedua, yaitu perbedaan teori perilaku konsumen berdasarkan perspektif ekonomi konvensional dan ekonomi Islam. Terlebih dahulu kita bahas tentang pengertian perilaku konsumsi dalam ekonomi Islam. Konsumsi diartikan dengan kegiatan manusia dalam menggunakan komoditas yang baik dan jauh dari sesuatu yang diharamkan untuk memenuhi kebutuhan, baik jasmani maupun rohani, sehingga mampu memaksimalkan fungsi kemanusiaannya sebagai hamba Allah untuk mendapatkan kebahagiaan atau falah di dunia dan di akhirat. Selanjutnya di sini teori konsumsi konvensional, di mana teori konsumsi konvensional memiliki arti kegiatan manusia menggunakan atau memakai barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Mutu dan jumlah barang atau jasa mencerminkan kemakmuran konsumen tersebut. Tujuan konsumsi adalah untuk mencapai kepuasan maksimum dari kombinasi barang dan jasa yang digunakan. Sedangkan teori konsumsi menurut Islam ialah pemenuhan kebutuhan barang dan jasa yang memberikan maslahah baik di dunia maupun di akhirat bagi konsumen itu sendiri. Pola konsumsi dalam Islam mengutamakan. Selanjutnya, perbedaan teori perilaku konsumen berdasarkan perspektif ekonomi konvensional dengan ekonomi Islam. Yang pertama yaitu terletak pada pandangan manusia terhadap kehidupan dunia. Konvensional memandang bahwa kehidupan dunia merupakan hak mutlak bagi manusia untuk hidup bebas sesukanya, dengan mencapai kepuasan tanpa berpikir bahwa semua yang diperoleh dan digunakan manusia adalah penciptaan dari Tuhan. Yang kedua yaitu terletak pada prinsip konsumsi. Dalam tatanan ekonomi konvensional, prinsip yang menjadi pedoman aktivitas konsumsi adalah prinsip freedom, self-interest, dan materialistis. Ketiga prinsip tersebut mengasumsikan manusia memiliki kebebasan untuk mengatur nasibnya sendiri, berdasarkan keinginan dan kemampuan. Setiap konsumen bebas bersaing dalam memenuhi kebutuhannya tanpa terikat oleh siapapun. Yang ketiga yaitu terletak pada tujuan konsumsi. Terdapat dua motif dalam konsumsi konvensional maupun konsumsi Islam, yaitu motif yang berasal daripada dalam diri manusia dan luar diri manusia. Perilaku konsumen konvensional didorong oleh motif internal yang bertujuan untuk pemenuhan hawa nafsu. Selanjutnya yang keempat yaitu terletak pada konfigurasi kebutuhan konsumen.
Dalam ekonomi konvensional, kebutuhan ditentukan oleh konsep kepuasan, sehingga pembagian kebutuhan dibagi berdasarkan tingkat intensitas, sifat subjek yang membutuhkan, dan waktu. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan-kekurangan yang ada. Saya menunggu kritik dan saran yang membangun dari teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.